tidak hanya sekedar hatam setoran aja, itu diikutin proses-proses pondok sampai baca ujian yang terakhir. Nah, itu yang membuat saya, wah ini kalau misalkan kita nggak menteladani udah dicontoh seperti ini, kayaknya durhaka banget gitu ya. Akhirnya karena saya sudah kehilangan ruang untuk beralasan dengan teladan yang sebesar itu, akhirnya semester 3 saya tetapkan untuk berusaha menghafal Quran, meskipun semester 5, 6, 7-nya ini harus keluar pondok karena saya punya ambisi untuk berorganisasi ya gitu. Dan akhirnya saya lanjutkan lagi di semester 8 sampai di semester 13 baru saya skripsian. Nah, itu akhirnya bisa selesai, dan setelah selesai itu ibu saya diamanahi untuk ngajar ngaji. Nah, ngajar ngaji itu awalnya juga beliau mikir siapa juga gitu yang mau ngaji sama saya, orang di perumahan gitu kan. Sampai tingkat cerita itu saya kelas 1 aliyah mungkin ya. Saya kelas 1 SMA atau kelas 2 SMA, seiring berjalannya waktu ya makin banyak ngaji, makin banyak ada lagi majelis taklim ibu-ibu, anak-anaknya semakin banyak. Ya sampai akhirnya terbentuklah Antas Salam hari ini gitu, di mana ada 4 majelis taklim ibu-ibu, lalu ada kurang lebih 120 TPQ anak-anak itu kurang lebih. Jadi per sesinya itu ada 40 anak dari habis asar, lalu setelah asar menjelang maghrib sampai habis maghrib sampai isya. Itu jadi kurang lebih keteladanan yang dicontohkan dari ibu saya, bagaimana memberikan perintah itu tidak hanya perintah, tetapi juga diiringi dengan contoh. Maka secara sederhana mungkin, jika hari ini kita merasa kok putra-putrinya masih belum maksimal melaksanakan perintah, saya rasa yang perlu di cross check ulang adalah apakah keteladanan kita sudah maksimal atau belum. Nah, setelah itu, setelah memberikan keteladanan, perlu ada didampingi gitu. Didampingi, udah mencontohkan, udah memberikan perintah, tetap masih harus didampingi, karena memang untuk proses konsistensi itu butuh hal yang berulang-ulang gitu. Nah, seperti ini ya. Untuk konsisten ini saya ayat Quran surah Toha 132 ini ayatnya wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Nah, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha itu adalah bagaimana perintahkan keluargamu bis-sholati untuk mendirikan sholat, wastabir 'alaiha. Di dalam Quran kata sabar itu ada dua, isbir dan istobir. Ketika isbir ini artinya bersabar, tetapi kalau istobir ini adalah sabar yang memiliki keberlanjutan. Dia harus terus-menerus mengingatkan sholat itu, misalkan subuh masih kesiangan, zuhur tetap diingetin lagi, asar diingetin lagi. Dan tidak hanya di hari itu kan kita mengingatkan keluarga untuk sholat, tetapi hari esoknya seperti itu lagi. Dan sampai seterusnya, sampai sholat ini benar-benar menjadi kebiasaan. La nas'aluka rizqa nahnu narzukuk. Kata Allah, kita nggak meminta rezeki dari kamu, tapi kami memberikan rezeki kepadamu. Wal akibatul taqwa. Nah, ini adalah bagaimana caranya. Memang kebaikan apapun itu perlu istobir alaiha, perlu konsistensi jangka panjang, apalagi ketika sholat ini adalah perintah ibadah, maka perintah-perintah kebaikan lain pun yang benar ibadah, itu membutuhkan istobir alaiha. Membutuhkan satu konsistensi untuk terus-menerus diingatkan, untuk terus-menerus diberikan arahan. Begitupun dengan membaca Quran, menghafal, sekolah, belajar, dan lain sebagainya, kita harus istobir. Harus sabar yang terus-menerus. Ini kurang lebih kaidahnya sama dengan yang husnan dan ihsanan tadi ya. Ziyadatul mabnata dulu ala ziyadatul makna. Dan selanjutnya Bapak Ibu, terkait rezeki yang halal, itu saya mengutip satu kisah dari Badi'uz Zaman, Said Nursi. Said Nursi ini adalah salah satu revolusioner di Turki. Saat waktu itu pemimpinnya masih Mustafa Kemal Pasha Atatürk yang terkenal dengan sekulerismenya, membedakan agama dan urusan kenegaraan. Nah, Badi'uz Zaman Said Nursi ini menulis banyak buku dan terkenal alim, juga di usia muda itu sudah menghafal kitab-kitab ya. Kalau sudah menghafal kitab itu sudah pasti menghafal Quran. Karena ulama-ulama kita itu tidak mungkin menghafal Quran itu belakangan. Pasti sebelum dia menjadi ahli hadis, sebelum dia menjadi ahli sejarah, ahli fikih yang menghafal kitab-kitab itu, pasti sudah menghafal Quran duluan. Nah, kisah orang tua yang ingin saya kutip itu, Badi'uz Zaman Said Nursi ini ayahnya seorang pengembala kambing. Pengembala kambing demi menjaga kehalalan atau kebersihan rezekinya itu, saking ingin menjaganya. Kambing ini kan makannya rumput ya Bu. Dia nggak pesan GoFood, dia nggak pesan Shopee Food. Tetapi
Dia makannya rumput, dan uniknya kambing ini kan tidak bisa membedakan tuh mana yang rumput dia, mana yang rumput tuannya, mana rumput orang lain gitu. Karena proses perjalanan dari rumahnya Badi Uzzaman, ayahnya Badi Uzzaman sampai ke ladang yang ia miliki itu cukup lumayan. Otomatis kan di tengah-tengah jalan dia melewati rumput-rumput lain yang bukan miliknya. Karena khawatir kambingnya ini makan yang bukan haknya dia, ayahnya Said Nursi ini mengikat mulut kambing-kambingnya, Bu, sampai ladang tempat yang halal buat kambingnya itu, yang dia miliki sendiri. Jadi sampai sebegitunya orang tua ulama itu memberikan treatment kehalalan rezeki. Atau dalam tirakat yang lain itu Gus Dur, ibunya setiap nyuci beras itu setiap beras disolawati dan lain sebagainya. Maka dari itu ketika bapak ibu, ayah bunda seluruhnya bersedekah diniatkan untuk anak, berbuat baik diniatkan untuk anak, menolong orang lain diniatkan untuk anak, membaca Quran diniatkan untuk anak, lalu belajar ngaji misalkan ke antar salam ke majelisnya itu diniatkan untuk memberikan contoh pada anak. Saya yakini betul niscaya itu akan memberikan dampak yang boleh jadi tidak terlihat secara fisik tapi terasa secara batin kepada anak itu sendiri. Dia akan memberikan efek ketaatan, akan memberikan kejernihan hati. Maka dari itu dalam proses perjalanan ini jangan bosan-bosan untuk memberikan keteladanan kepada anak-anaknya. Nah, terakhir saya ingin kutip ayat itu, ayat di akhir itu ya, tentang An-Nahl ayat 110. Innalladzina hajaru min ba'di ma futtinu tsumma jahadu wa sabaru. Sesungguhnya orang-orang yang berhijrah. Berhijrah ini tidak hanya pergi dari satu tempat ke tempat lain, tapi juga kita bergeser dari suatu keburukan menuju kebaikan, suatu yang kurang mulia menjadi mulia, atau yang nilainya dari negatif menjadi positif. Pasti ada mimba di mafutinu, pasti ada cobaan, ada ujian, letih. Gimana mungkin dalam hal ini konteks orang tua adalah keletihannya itu udah dibilangin seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tapi masih belum ada perubahan. Itu namanya mimba di mafutino. Pasti ada ujiannya, ada cobaannya. Tetapi apa semangat dari Al-Quran ini? Summa jahadu wasobaru. Lalu ia berjihad dan bersabar. Kata summa dalam kaidah tafsirnya ini memberikan makna as-subut wal istimror. Adanya keutamaan konsistensi, adanya ketetapan diri, adanya kemantapan diri untuk terus tegak lurus. Ketika dia jatuh, bangkit lagi. Ketika dia belum berhasil, terus mencoba lagi. Selama itu kebaikan, maju terus, pantang mundur. Summa jahadu wasobaru. Berjihad, bersungguh-sungguh, bersabar. Di mana sabar definisinya adalah tahammulun nafsi ala makani, mengajak diri kita keluar dari zona nyaman. Begitu pula memberikan keteladanan pada anak. Boleh jadi hari ini, Mas Rizky saya juga baru belajar ngajinya. Mas Rizky saya juga baru belajar proses menghafal Qurannya. Ya nggak apa-apa. Belajarnya itulah yang akan menjadi contoh buat putra-putrinya. Ketika kebaikan dan lain sebagainya masih proses dirintis, tidak apa-apa. Kita tidak harus sesoleh Abu Bakar As-Siddiq dulu untuk menjadi ayah yang baik, kan seperti itu. Kita tidak harus sesoleh Siti Maryam dulu misalkan, supaya bisa punya anak Nabi Isa gitu kan. Enggak juga. Pokoknya di mana titik kebaikan itu kita mulai dan kita konsistensikan, kita berjalan bersama dengan putra-putri kita dalam mencontoh kebaikan, saya rasa itu adalah salah satu langkah utama yang memang harus dimulai dari hari ini. Karena jika tidak dimulai hari ini, kapan anak ini bisa mendapatkan kesempatan emas menyaksikan keteladanan dari ayah dan ibunya sendiri. Nah, itu saya rasa hal yang sangat mahal, itu hal yang sangat baik, hal yang sangat penting untuk diingatkan, karena jangan sampai anak ini hanya menerima perintah tanpa mendapat contoh. Jangan sampai hanya menerima perintah tanpa mendapat contoh. Ini menurut saya suatu hal yang akan membuat ia melawan gitu, akan membuat dia, ya mama aja nggak gitu, ya ayah aja nggak gitu, nyuruh ngaji tapi misalkan nggak ngaji gitu. Jadi sedalam itu perjuangan ibu saya, sampai harus setoran dari Bekasi ke Jawa Tengah, lalu memberikan contoh deres terus di rumah gitu kan, meskipun dengan kesibukannya. Itu adalah salah satu bentuk keteladanan buat saya yang mungkin hari ini membuat saya bisa berkesempatan menyelesaikan hafalan dan berkembang sampai titik ini gitu. Itu saya rasa adalah peran besar beliau. Maka dari itu, tumajahadu wasobaru adalah kita bisa konsisten, bisa subut wal istimror, dan tadi juga ada semangat dari Quran surah Toha wa'mur ahlaka bisurati wastabir alaiha.
Dan itu nanti akan berdampak akhirnya kepada ku ahlikum, ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Semoga apa yang saya sampaikan sebagai pembukaan ini bisa memberikan satu pandangan baru atau ilmu baru atau misalkan satu wawasan dan cakrawala pengetahuan yang mungkin segar buat kita semua. Dan saya rasa semoga bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ketika sudah ada kebaikan atau contoh baik, semoga bisa konsisten dan semoga yang ingin punya harapan untuk membuat kebaikan-kebaikan yang lebih besar, kemanfaatan yang lebih besar, semoga Allah izinkan dengan diberikan kekuatan dan keistiqomahan dalam kesabaran. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam hal ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Bila taufiq wal hidayah, waridul inayah, mohon doa bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, semoga orang tua saya diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, kemudahan, dan Antas Salam Institute juga semoga bisa terus memberikan kebaikan-kebaikan, bisa memberikan kemanfaatan dengan menyelenggarakan acara online seperti ini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Rizky atas sambutan dan pengantar materinya ya. Luar biasa, pengantar materinya saja sudah sangat menarik. Apalagi nanti isi atau inti dari materi yang akan kita diskusikan. Baik, para hadirin, acara hari ini adalah rangkaian